Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi di hari Senin ya. Mudah-mudahan hari Senin ini Senin yang cerah yang membawa keberkahan buat Anda semua. Dan seperti biasa saya akan ngajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kelihatannya kampanye keluarga Presiden Jokowi itu sudah dimulai ya. Kalau kemarin kita bahas baliho Gibran yang berpasangan dengan Pak Prabowo sudah bertebaran di mana-mana. Deklarasinya juga sudah di mana-mana ya. Ada relawan dari Gibran. Kemudian kemarin Pak Jokowi juga melakukan kunjungan ke Medan, tapi saya lihat ini kelihatannya ini kunjungan pribadi karena datang ke acara relawannya Bobi. Berarti kalau relawan Bobi juga itu kan berarti juga bagian dari kampanye persiapan untuk pilkada Sumatera Utara. Ya kemarin publik marah pada Haritanu karena Yes. seluruh keluarganya ada di situ. Tapi itu dibandingkan dengan kegiatan Jokowi kemarin itu lebih tidak etis kegiatan Jokowi sebetulnya. Ya. Karena di situ melekat langsung seluruh fasilitas kekuasaan tuh. Ya. Nggak mungkin Pak Jokowi ke sana naik mobil, naik Citylink atau naik penerbangan umum. Jadi sebetulnya nggak ada hari libur pada presiden tuh. Dan kalau presiden tiba di situ kemudian hanya karena acaranya Bobi itu artinya seluruh keluarga Jokowi itu dikerahkan untuk ikut di dalam kampanye politik tuh. Gibran diikut sertakan, Bobi diikut sertakan, Kaisang diikut sertakan. Maka kegiatan Haritanu jadi relatif kan. Haritanu akan bilang itu kan partai gue itu. Dan bayangkan misalnya kalau Haritanu bilang kenapa sih kalian usut-usut kegiatan keluarga kami tuh, lihat keluarga Jokowi sama juga dan lebih parah lagi kan. Tetapi itu intinya kenapa kita nggak bisa kasih kritik fundamental. Karena perilaku presiden sendiri juga memperlihatkan upaya untuk menghasilkan efek dengan memanfaatkan kedudukan dia sebagai presiden kan. Jadi itu poin yang selalu kita ingatkan. Di dalamnya pasti ada konflik of interest dan orang menganggap itu kan kesalahan Jokowi ditegur oleh alam melalui seorang perempuan yang melemparkan sandalnya ke depan Jokowi. Bisa begitu. Tapi kemudian nanti dianggap perempuannya sakit jiwa tuh. Yo iya, tetapi dia ada di situ dan dia tahu itu Presiden Jokowi, di mana sakit jiwanya. Ya, dan kemudian kalau kita sorot itu perempuan itu diamankan oleh Pas Pampresnya. Ini kan tentu saja memang kalau Presiden Jokowi mau libur, mau apa, nggak bisa lepas dari fasilitas-fasilitas beliau sebagai seorang kepala negara gitu, sebagai seorang presiden. Iya, justru karena diantisipasi bahwa Presiden Jokowi bagaimanapun kendati likability itu 80%, tetap aja ada orang yang nggak suka pada kebijakan Pak Jokowi sebagai presiden. Karena data itu maka melekatlah pada diri presiden pengawalan super ketat kan. Jadi tetap itu adalah acara yang memanfaatkan fasilitas negara tuh. Dan acara itu menunjukkan bahwa Jokowi ingin memastikan bahwa menantunya itu tidak boleh dikalahkan. Kan itu sinyalnya kan. Demikian juga Gibran kemarin itu yang udah pasang baliho dengan Prabowo bahwa Jokowi ingin supaya siapapun, terutama kalau Pak Prabowo, dia hanya percaya wakil presidennya kalau dia kendalikan langsung. Dan pembicaraan di meja makan malam bisa berakibat pada keputusan kabinet 2025 misalnya tuh. Itu intinya begitu tuh. Jadi tangan-tangan midas dari Pak Jokowi itu ada di mana-mana tuh. Hand of midas. Iya. Oke, kita terusin dikit ya. Ini untuk melengkapi mosaiknya itu ya. Dan kemarin itu Denny Indrayana, mantan Wakil Menkumham, itu sudah
mengajukan udah melaporkan Pak Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi karena dia masih terus menjadi anggota Majelis Hakim dalam sidang perkara pengadilan judicial review, gugatan judicial review batas usia calon presiden gitu ya. Dan hari ini itu kalau kemarin itu baru online-nya dia masukkan, hari ini dia akan mengirimkan hard copy-nya karena menurut dia harusnya ini ya Anwar Usman itu minimal dia mundur sebagai anggota Majelis Hakim atau ya dia akan harusnya maksimal dia harusnya mundur juga dari sebagai anggota dan ketua Mahkamah Konstitusi gitu karena bagaimanapun agak sulit untuk tidak menyebutkan ada konflik of interest dalam hal ini kasusnya Gibran yang akan maju sebagai calon wakil presiden. Ya itu pentingnya orang semacam Denny Indrayana yang kemarin dibully segala macam. Karena Denny itu dia punya pengetahuan lengkap tentang hukum acara di dalam Mahkamah Konstitusi dan terutama etika beracara di situ tuh. Nggak ada di seluruh dunia di mana seorang yang punya kaitan bahkan tiga derivat ke bawah itu atau ke atas dengan presiden itu akan diizinkan untuk membahas sesuatu yang langsung berhubungan dengan kepentingan presiden kan. Kan orang nggak bisa bilang Ganjar itu dicalonkan sebagai wakil calon wakil presiden, Gibran itu dicalonkan sebagai wakil presiden dengan menuntut perubahan batas usia karena dikehendaki oleh P3, karena dikehendaki oleh Golkar, karena dikehendaki oleh PDIP, karena dikehendaki oleh Bupati Halmahera, karena dikehendaki oleh masyarakat Toba tuh. Kalau itu terjadi maka masuk akal tuh. Tapi ini kan kehendak dua orang yang minta mereview kan. Bahkan cuman beberapa ukuran-ukuran dasarnya itu hilang tuh. Jadi sebetulnya Gibran disodorkan di situ atas keinginan Jokowi. Kan itu intinya kan. Dengan cara apapun kita tahu bahwa di belakang pencalonan Gibran itu ada kepentingan Pak Jokowi. Dan kepentingan Pak Jokowi dititipkan pada Ketua Mahkamah Konstitusi yang adalah iparnya. Kan itu terbuka. Nah itu kan secara bukan kebetulan dalam politik ada desain itu. Jadi tetap mestinya walaupun itu kepentingan Pak Jokowi, tetapi ketua MK-nya mesti sadar diri bahwa dia diperalat sebetulnya itu. Saya pakai kata diperalat dalam pengertian proksinya ada pada Pak Jokowi. Jadi mungkin makan malam terakhir dengan Pak Jokowi lalu dikasih sinyal tolong ya itu demi kepentingan masa depan supaya Anda memimpin dengan bijaksana sidang Mahkamah Konstitusi itu. Ya dengan bijaksana artinya supaya bijak memutuskan Gibran. Kan analisis publik begitu. Jadi jangan salahkan publik kalau menganggap bahwa peristiwa di Mahkamah Konstitusi itu semacam remote control dari jarak 200 meter. Itu Istana Presiden. Itu cuma jarak 200 meter. Tetapi jarak etikanya jadi kacau. Jarak etikanya jadi membentang lebar. Seolah tidak ada etik. Baik pada Pak Jokowi sebetulnya maupun pada Ketua Mahkamah Konstitusi. Pada Pak Jokowi bisa kasih public address kok. Pidato pendek tuh. Ya memang sudah waktunya calon wakil presiden itu pada orang yang lebih muda itu karena di seluruh dunia begitu tuh. Tetapi tidak etis kalau itu diberlakukan hari ini karena tetap Gibran itu adalah putra saya tuh. Walaupun ada kehendak tetapi itu secara etika itu melampaui kehendak politik dari para relawan. Kan selesai kan? Lalu Pak Jokowi dapat pujian bahwa dia mengerti apa yang disebut statementship itu kenegarawanan. Ini nggak ada, bahkan satu kalimat pun nggak datang dari Pak Jokowi. Kalau orang buka file lama lagi, bahkan Pak Jokowi yang bilang anak-anaknya nggak boleh ikut berpolitik. Kan itu dua tahun lalu atau 3-4 tahun lalu masih diucapkan. Jadi kita kembali pada the very logic of public opinion yang kemudian membentuk atau menggumpal menjadi isu di kalangan. Saya naik Gojek aja tadi malam tuh, bagaimana Gibran tuh Pak Rok itu, apa dia bisa menjadi wakil presiden tuh, kan bayangkan tuh itu yang kemudian dibicarakan di seluruh lapisan masyarakat. Oke. Jadi dari keterangan Anda tadi setidaknya ada dua hal yang mungkin saya ingin highlight lagi ya. Satu, ini persoalan soal Gibran ini tentu ya jangan disalahkan kalau kemudian orang menaruh kecurigaan bahwa Gibran iya memang sudah disiapkan karena tiba-tiba saja kok muncul relawan-relawan yang kita nggak sebenarnya namanya belum pernah kita dengar namanya begitu. Dan yang menarik itu anak-anak muda ini ketika dia memberikan proposal mendukung Gibran, soal dia jadi calon wakil presidennya siapa itu serahkan kepada Gibran katanya, pokoknya yang penting Gibran jadi calon wakil presiden. Ini anak-anak muda yang menyedihkan menurut saya. Yang kedua dari sisi
Denny Indrayana, saya kira dia menempuh risiko itu ya, menempuh risiko dianggap nyinyir, dianggap kurang pekerjaan. Tapi saya kira kita patut berterima kasih masih ada orang seperti Denny Indrayana yang mau mengambil jalan itu. Jalan yang saya kira ya tidak, jalan yang tidak mudah di tengah situasi Indonesia yang kacau seperti saat ini. Nanti pasti akan ada komentar pertama tuh. Kan Denny Indrayana bekas menterinya SBY, kan Denny Indrayana pro Demokrat. Jadi substansi yang diinginkan Denny atau yang diusulkan Denny hilang. Karena orang langsung ad hominem itu, bahwa si Denny adalah ini di belakangnya ada SBY. Ya memang SBY juga punya pikiran yang sama. Dan bukan cuma SBY, seluruh orang yang beradab itu setuju dengan pikiran Denny itu. Bahwa itu nggak boleh terjadi itu. Jadi hal semacam ini yang kita akhirnya tahu bahwa anak-anak muda yang sebetulnya diklaim memasang jargon tadi bahwa Gibran itu harus jadi, itu pasti bukan anak-anak muda yang mendengarkan percakapan publik secara masuk akal, yang mengikuti debat-debat di talk show di mana-mana. Ini pasti anak-anak muda yang memang dikumpulkan untuk di brief, kan itu dasarnya kan. Jadi kita mau misalnya tuh anak-anak muda ini juga, ya udahlah kalau memang mereka kelaparan, ya udah tunggu aja BLT tiba di situ kan. Tetapi banyak anak muda yang sebetulnya cukup masuk akal untuk mengaktifkan logika public reason, itu akhirnya tenggelam juga di situ. Beberapa ketua BEM udah di ijon supaya nanti ikut serta di dalam pencapresan Gibran misalnya. Beberapa ketua OKP juga saya dengar udah mulai dapat bujukan tuh, nanti kalian antri, nanti akan dapat proporsi itu. Jadi semua sektor akhirnya diarahkan untuk mengeluhkan sesuatu yang irasional. Nah di situ kita balik pada Denny Indrayana yang paham bahwa ini nggak boleh diteruskan soal semacam ini. Jadi hanya demi keutuhan pelembagaan politik, demi democratic value, demi masa depan Indonesia yang bermutu, Denny mengajukan gugatan itu. Dan kita ingin supaya semua orang melihat Denny sebagai pakar yang peduli tentang masa depan bangsa, bukan Denny sebagai orang yang dekat dengan SBY ya. Jadi bagian-bagian ini yang saya kira hendaknya kita pahami, terutama para talk shower itu yang selalu menganggap ini kan Denny karena pikirannya kan. Jadi orang lihat sebetulnya bagian yang dangkal itu, seolah-olah kalau yang mengajukan itu yang dekat dengan seseorang maka itu artinya proksi dia tuh. Bukan, Denny adalah pakar dan paham tentang public ethics. Ya, iya. Dan saya kira ini kembali lagi ya, semua ini terjadi ya karena cawe-cawe dari Presiden Jokowi itu saya kira dampaknya merusak seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara jadi. Iya, itu dirusak sampai soal kedudukan etis dari seorang ketua Mahkamah Konstitusi yang di dalam kan wilayah hukum kita seolah-olah dibuat tidak berdaya karena pengendalian kekuasaan tuh. Dan Mahkamah Konstitusi tempat terakhir jadi lender of tempat mengadu terakhir warga negara. Akhirnya warga negara bertemu dengan semacam sinisme itu. Jadi bagaimana marwah atau nobility atau kemuliaan dari mahkamah itu hendak ditegakkan kalau hal yang paling simpel aja itu nggak bisa diputuskan di Mahkamah Konstitusi. Terutama para hakim bisa bikin dong semacam petisi internal supaya Pak Ketua Mahkamah Konstitusi jangan duduk di meja sidang kan bisa tuh. Salih Isra udah mulai. Saya kira Salih Isra juga bisa lakukan semacam nota apa namanya ya nota teguran itu bahwa secara etis nggak bisa tuh Bapak sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi mengadili sesuatu yang terkait langsung dengan kepentingan keluarga Bapak. Kan itu satu kalimat kecil aja. Ya. Jadi saya teringat ini jadinya nasihat dari Ibu Megawati kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi coba saya baca saja supaya nggak salah ini. Katanya begini, Ibu Megawati ke Ketua Mahkamah Konstitusi, kamu akhir problem hukum, hati-hati. Ini kata Ibu Megawati begitu. Betul. Jadi publik akan ingat ini. Begitu terjadi perubahan kekuasaan, soal-soal ini akan dibongkar juga tuh. Bahwa pernah satu waktu Mahkamah Konstitusi berubah menjadi Mahkamah Konstipasi. Pernah suatu waktu the Guardian of the Constitution itu menjadi perpanjangan tangan dari presiden. Kan itu dasarnya kan. Jadi bagaimana misalnya kita mau meninggalkan pelembagaan politik yang bermutu kalau di tempat-tempat yang strategis, Mahkamah Konstitusi, KPK, KPU segala macam itu tidak terlihat integritas di dalam dirinya sendiri tuh. Jadi kekacauan orientasi publik hari ini disebabkan juga karena tidak ada lagi lembaga yang bisa dipercaya untuk menegakkan integritas. Ya. Di dalam keadaan itu
kita melihat bahwa kepanikan politik bisa berlangsung dan bisa membatalkan seluruh perencanaan politik dari Pak Jokowi. Justru dia bisa berbalik. Karena terlalu kentara bagaimana Pak Jokowi mengatur dinastinya tuh. Bukan kalau tadi kita mulai dengan Haritanu hanya mengatur dinasti di dalam partai dia sendiri. Kalau ini Pak Jokowi mengatur dinasti sampai ke Medan, sampai ke Mahkamah Konstitusi, sampai ke Depok tuh, sampai ke Solo, kan lebih masif sebetulnya dan lebih sistematis kerusakannya. Ya, iya, iya, iya. Dan kita berharap kita masih memanggil para ketua-ketua para hakim Mahkamah Konstitusi dengan yang masih pantas menyebut mereka dengan yang mulia, begitu ya. Karena kan begitu dalam sidang-sidang yang mulia kita sebutnya selalu begitu. Nanti kalau enggak semua orang akan ikut-ikutan seperti Ibu Mega kepada ketua Mahkamah Konstitusi. Kamu ditunjuk sebagai hakim agung itu untuk menjaga konstitusi, bukan gitu ya, Bung Rocky. Iya, gitu. Banyak orang kan yang mulia tapi dalam hati mencaci maki kan. Yes. Sama dulu seperti kasus siapa yang ketua Mahkamah Konstitusi yang korupsi yang uangnya disimpan. Iya, 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 iya. Apa namanya itu? Ya anak muda itu, saya lupa malah itu namanya dulu ya. Ya itu uangnya itu disimpan di balik lukisan-lukisan di kantor Mahkamah Konstitusi kan. Yang kemudian kena penjara itu. Nah, saya berapa kali jadi saksi ahli di situ dan saya mesti berdiri berhadapan dengan dia sebagai yang mulia, terima kasih. Yang mulia berdiri. Akhirnya begitu dia ketangkap itu seluruh ucapan saya itu saya ganti jadi cacian itu kan. Dan semua orang juga menganggap bahwa itu bohong betul ya. Kita menghormati dia sementara 2 minggu kemudian dia ditangkap KPK karena korupsi. Jadi hal semacam itu juga bisa berlangsung di semua institusi, terutama Mahkamah Konstitusi hari ini. Ya, ya, oke. Oh, saya baru teringat namanya. Yang tidak mulia Akil Mukhtar, yang ada maksudnya. Ya, Akil Mukhtar itu kan kurang ajar betul tuh. Dia suruh saya bersumpah, dia taruh tangan saya di atas kitab suci itu. Sementara moral dia sebetulnya di belakangnya dia lagi ingat sebelah mana dia nyimpan dolar. Ya, kan itu kan Oke, baik. Terima kasih. Memang inilah mesti kita akhiri cawe-cawe ini supaya kehidupan berbangsa dan bernegara kita bisa baik lagi ya. Mudah-mudahan saja masih ada kesadaran meskipun saya kok agak ragu ya karena ini pun pemilu kampanye belum dimulai tapi pemilu belum dimulai tapi kampanye sudah mulai berlangsung. Ya, semoga Pak Jokowi masih ada hari-hari yang kita ingin memberi nasihat pada Pak Jokowi. Udah masih ada cukup waktu untuk berhenti. Jangan sampai Anda ketagihan kekuasaan. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Tetap 0% ya Bung Rocky ya. Oke. Cara untuk menghalangi ketegangan kekuasaan 0% kan. Yes, oke, thank you. Iya. Yeah.